Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri, dosen D3 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Mata kuliah keperawatan medikal bedah ini diampu oleh 2 dosen, tim dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurse Sukri, kemudian ada tim yaitu Nurse Yudita Palinggi. Capaian pembelajaran pada keperawatan medikal bedah 1, yang pertama capaian pembelajaran prodi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Adapun CPL kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL ketiga menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. CPL kelima mampu memberikan asuhan kepada keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. CPL keenam mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Dari 5 CPL tersebut diuraikan menjadi 2 CPMK yang terdiri dari CPMK 1 memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen, gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan kebutuhan cairan, dan gangguan sistem pencernaan. Adapun sub CPMK-nya terdiri dari 4. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep medis gangguan kebutuhan oksigen, kardiovaskuler, sistem pencernaan, perkemihan. Dan yang kelima, mampu menyusun pendokumentasian asuhan keperawatan pada gangguan asuhan oksigenasi, kardiovaskuler, pencernaan, dan perkemihan. Yang kelima, mampu menstimulasi tindakan keperawatan sesuai dengan SOP pada gangguan kebutuhan oksigen, kardiovaskuler, pencernaan, dan sistem perkemihan. Berikut deskripsi singkat mata kuliah. Keperawatan medikal bedah 1 ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah serta peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Selain itu, juga membahas tentang penerapan ilmu dan teknologi keperawatan dalam memenuhi kebutuhan klien dewasa meliputi bio-psikospiritual yang mengalami atau cenderung mengalami perubahan fisiologi. Adapun metode penilaiannya yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah keaktifan sebesar 10%, tugas kelompok dan persentase kelompok 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Untuk pertemuan pertama akan membahas tentang kontrak waktu, penjelasan silabus, dan pembagian kelompok. Pertemuan kedua membahas tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Pertemuan ketiga membahas tentang konsep dan gangguan kebutuhan oksigen dan pernapasan. Pertemuan kelima membahas konsep medis gangguan kebutuhan kardiovaskuler. Pertemuan keenam membahas konsep medis gangguan sistem perkemihan. Pertemuan ketujuh membahas konsep medis sistem pencernaan. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 menyusun pendokumentasian proses keperawatan pada gangguan sistem oksigenasi. Pertemuan ke-10 menyusun pendokumentasian proses keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskuler. Pertemuan ke-11 menyusun pendokumentasian proses keperawatan pada gangguan sistem perkemihan. Pertemuan ke-12 menyusun pendokumentasian proses keperawatan pada sistem pencernaan. Kemudian pertemuan ke-13 mensimulasikan tindakan keperawatan sesuai SOP dengan gangguan kebutuhan oksigen. Pertemuan ke-14 mensimulasikan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP pada gangguan sistem kardiovaskuler.
pertemuan ke-15, mensimulasikan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP dengan gangguan kebutuhan perkemihan dan pencernaan, serta pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Berikut ini daftar pustaka yang kita gunakan, baik yang daftar pustaka utama maupun daftar pustaka penunjang. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan mata kuliah keperawatan ketika pada 1, khususnya pada gangguan sistem kardiovaskuler, salah satunya adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, berharap bahwa setelah melakukan perkuliahan pada pagi hari ini kalian bisa memahami apa sih hipertensi, apa gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana sehingga terjadi hipertensi. Kalau sudah hipertensi, apa yang akan terjadi, pemeriksaan diagnostik, dan bagaimana cara penobatannya. Ini yang kita harapkan ketika di akhir perkuliahan ini. Apa yang Anda ketahui tentang hipertensi? Silakan, Herdiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hipertensi atau tekanan darah adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Bu Selina dulu. Baik, terima kasih. Penyebab terjadinya hipertensi itu pertama karena genetika, riwayat keluarga, pola makan yang konsumsi garam berlebih, dan gaya hidup, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan stres berlebihan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Baik, penyebab hipertensi itu ada 2. Yang pertama hipertensi primer, yang dimana kita tidak mengetahui apa penyebab pastinya, tekanan darah tinggi. Kemudian hipertensi sekunder, di mana tekanan darah tinggi disebabkan oleh berbagai kondisi atau penyakit lain, bisa juga terjadi secara mendadak. Ya, jadi kalau dari penjelasan teman-temannya ada yang mengatakan bahwa hipertensi itu disebabkan karena pola hidup, ada yang mengatakan bahwa ada 2, ada hipertensi primer dan sekunder. Primer itu belum tahu penyebab pastinya, dan sekunder itu dari penyebab penyakit yang lain. Mari kita lihat sama-sama. Ya, ini pengertian secara teori bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140 mm air rasa dan tekanan diastoliknya di atas atau sama dengan 90 mmHg. Ya, gitu. Jadi hipertensi itu terjadi ketika tekanan darah sistolik atau ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, itu akan terdeteksi namanya tekanan darah sistolik, dan dia nilainya di atas 100 atau sama dengan 140 mmHg. Begitupun dengan tekanan darah diastolik, ya, di atas atau sama dengan 90 mmHg. Hipertensi dikatakan sebagai penyakit silent killer karena orang yang menderita penyakit hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya hipertensi, ya, kecuali dia membutuhkan tekanan darah, ya, karena gejala yang ada pada pasien hipertensi itu tidak spesifik. Contoh misal, kalau orang demam, apa yang bisa kita lihat? Bisa kita raba kan? Tanpa menggunakan termometer tidak tahu bahwa ini orang demam. Kalau misalnya ada infeksi pada saluran pernapasan, apa yang bisa kita lihat? Bola napasnya, dia batuk, dia ada sekutu, itu bisa kita lihat tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemungkinan ini ada
infeksi pada saluran pernafasan. Ya, seperti itu. Nah, kalau hipertensi itu tidak ada gejala yang spesifik. Misalnya dia sakit kepala langsung kita bilang hipertensi ini karena sakit kepala, belum tentu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia sakit kepala. Nah, makanya dikatakan bahwa dia sebagai selebriti tiba-tiba meninggal karena dari tekanan darah tingginya, karena sering tanpa keluhan. Nah, karena sering tanpa keluhan ini kan perlu kita waspadai. Oh, ada keluarga yang pernah hipertensi, ada ini saya pernah hipertensi, orang tua saya juga ini berisiko. Kalau dia berisiko maka harus dikontrol. Karena kan sekarang sudah punya dexmeter minimal 1 kali 1 bulan, sila orang tuanya, ya kan? Supaya tahu, oh ini orang tua saya tekanannya tinggi, wah perlu dilakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tiba-tiba meninggal gara-gara hipertensi. Nah, kemudian hipertensi ini sejauh ini kita belum tahu apa sih penyebab hipertensi itu. Kenapa hipertensi bisa terjadi pada seseorang? Namun ada beberapa penelitian, ada beberapa teori mengatakan bahwa hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat kita ubah, dan ada faktor risiko yang tidak dapat kita modifikasi atau tidak dapat kita ubah. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Dina. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah adalah umur. Umur bisa dikatakan sebagai salah satu faktor risiko menyebabkan hipertensi karena semakin bertambahnya usia, maka semakin juga terjadi penurunan fungsi tubuh. Salah satunya adalah elastisitas pembuluh darah. Ya. Semakin tua orang, elastisitas pembuluh darah semakin menurun. Ya, seperti itu. Sehingga ya kita tidak bisa merubah ini. Usianya kita tetap bertambah, ya otomatis elastisitas pembuluh darah kita juga semakin menurun. Makanya dikatakan sebagai semakin tinggi usianya orang semakin berisiko mengalami penyakit hipertensi. Faktor risiko yang kedua adalah jenis kelamin, dan ada yang transgender kan gitu. Ya mungkin ya transgender, tapi hormon yang ada dalam tubuhnya itu masih sama yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki transgender jadi perempuan, terus apakah itu bisa dikatakan sebagai perempuan? Kan ada kodrat seorang perempuan adalah hamil, mengandung, melahirkan. Tiba-tiba ada orang transgender datang, ibu saya hamil. Gak mungkin, karena tidak ada ovarium. Ya kan? Walaupun dia ubah jadi penisnya dari vagina, dari ovarium itu tidak mungkin kita tahu di dalam. Di mana dia mau terjadi pembuahan. Orang yang ada ovariumnya saja susah untuk hamil, apalagi memang tidak ada. Ya kan, seperti itu. Maka jenis kelamin tidak kita bisa rubah. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa 2,3 kali tekanan darah sistolik lebih tinggi pada pria dibanding wanita. Kenapa kira-kira? Betul, dipengaruhi oleh aktivitas. Karena laki-laki memiliki aktivitas sejauh ini kita lihat lebih berat dibanding perempuan, maka tekanan darah sistoliknya juga lebih tinggi dibanding perempuan. Walaupun sekarang mungkin ada perempuan yang besar berat pekerjaannya, aktivitasnya dibanding laki-laki, tetapi masih banyak laki-laki yang lebih berat dibanding perempuan. Pada usia 50 ke atas atau pada masa menopause, perempuan lebih berisiko dibanding laki-laki. Kira-kira kenapa? Apa? Salah satu membantu mengontrol tekanan darah pada perempuan adalah hormon estrogen. Ini membantu. Dan yang terakhir, risiko yang terdapat dimodifikasi adalah riwayat keluarga atau genetik. Ketika ada nenek, orang tua, kalau ada di antara orang tua kalian yang hipertensi, hati-hati. Ya, namun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bukan secara gen yang diturunkan, tapi karena pola hidupnya orang tua sehingga anaknya juga berisiko hipertensi. Contoh misal, orang tua sering makan ikan asin di rumah, apakah anaknya tidak makan ikan asin? Maka otomatis kalau misalnya anaknya
orang tuanya terkena hipertensi karena ikan asin, mungkin anaknya juga ikut. Karena kenapa? Apa yang dimakan orang tuanya dimakan juga anaknya di rumah. Tidak mungkin orang tuanya makan ikan kering atau ikan asin, anaknya makan spaghetti, kan seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Baik, selanjutnya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi pertama adalah obesitas. Kenapa berat badan yang berlebih bisa berisiko terkena hipertensi? Ya, jadi obesitas ini kelebihan apa? Berat badan. Kalau orang berat badan yang berlebih, apa yang berlebih dalam tubuhnya? Ya, kadar lemaknya yang tinggi, sehingga kalau kadar lemak tinggi dalam darah, risiko terjadi plak-plak pada pembuluh darah. Maka kalau pembuluh darah banyak plaknya, itu terjadi penyempitan pembuluh darah. Aliran darah ke seluruh tubuh juga terganggu atau berkurang. Salah satu resiko tubuh adalah meningkatkan tekanan darah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah merokok. Kenapa merokok menyebabkan hipertensi? Ada yang merokok sih? Pernah merokok? Atau pernah berada di orang yang merokok? Hati-hati. Merokok aktif sama merokok pasif itu sama-sama beresiko mengalami hipertensi. Ya. Nah, kalau merokok ini salah satu zatnya di dalam mengaktifasi pelepasan katekolamin dalam tubuh. Kita di dalam tubuh ini ada zat katekolamin. Ketika diaktifasi, maka dia akan, kalau kita merokok atau mungkin minum alkohol, itu akan mengeluarkan katekolamin yang berlebih. Nah, fungsinya katekolamin dalam tubuh ini adalah menyempitkan pembuluh darah atau menyebabkan pembuluh darah kontriksi, penyempitan pembuluh darah. Sehingga ketika pembuluh darah menyempit, maka tekanan darah juga akan meningkat. Kalau menyempit kan, coba lihat selang. Kalau keadaan PCOD-nya tekanannya meningkat atau tidak? Ya, begitupun dengan pembuluh darah kita. Ketika dia menyempit, maka tekanan darah juga akan meningkat. Selanjutnya adalah kurang aktivitas. Yang sekarang mager, ya. Ya kan? Ya, memang ini tidak bisa pungkiri sekarang. Karena kenapa? Ya, segala aktivitas bisa kita lakukan di tempat tidur. Nonton apa sebenarnya, sambil nonton tiduran. Ya kan gitu. Nah, ini beresiko. Karena kenapa ya? Tadi kalau kita sudah mengkonsumsi banyak garam, mengkonsumsi banyak lemak, mengkonsumsi banyak kolesterol, terus tidak kita urai dengan melakukan aktivitas, maka itu juga beresiko menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya adalah diet tinggi lemak. Ini hampir sama dengan obesitas. Kalau kadar lemak dalam tubuh berisiko terjadi aterosklerosis atau penyempitan pada pembuluh darah. Selanjutnya adalah konsumsi garam yang berlebih. Ya. Selanjutnya adalah dislipidemia atau kadar kolesterol dan lemak dalam darah sangat tinggi. Ya, ujung-ujungnya. Nah, kan begini, kan ini ada plak-plaknya ini. Seperti itu, sehingga itu berisiko menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol. Ini sama dengan di rokok tadi, dan yang terakhir adalah psikolosis dan stres. Jangankan stres. Baru masuk dosennya saya di ruang sini langsung bilang, naikkan kertas, tulis nama, tulis NIM, sudah naik itu senang jantung ya. Tekanan darah masih meningkat. Sampai sini jelas? Selanjutnya gejala hipertensi. Tadi saya katakan di awal bahwa hipertensi itu tidak disertai dengan gejala atau keluhan yang tertentu. Tidak ada yang spesifik. Namun ada beberapa gejala yang menunjuk mengarah ke hipertensi. Yang pertama adalah sakit kepala atau pusing. Ya, tapi kan belum tentu mengatakan bahwa orang sakit kepala atau pusing itu dia hipertensi. Orang kekurangan hemoglobin juga
kekurangan suplai O2 ke otak juga sakit kepala. Kemudian yang kedua, penglihatan kabur. Ya, aliran darah ke mata berkurang, penglihatan kabur. Bisa terjadi karena katarak, bisa juga penglihatan kabur. Ya kan? Jadi tidak spesifik. Kemudian jantung berdebar-debar atau nyeri dada, itu bisa terjadi kalau jantung, bisa juga nyeri dada. Justru kemudian tiba-tiba juga jantung berdebar-debar lebih kencang dari sebelumnya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah orang yang melakukan aktivitas berat apakah bisa menyebabkan hipertensi? Nah, di lemak di sini maksudnya adalah kalau kita makan lemak yang berlebihan dari porsi yang diinginkan. Nah, kalau misalnya dia kalian banyak makan lemak, sudah makan putu 2 mangkok bahan potakus, tapi sorenya aktivitasnya bagus, itu bisa terbakar. Yang jadi masalah adalah setiap hari kalian makan lemaknya, tapi setiap hari juga kalian berlebihan. Nah, itu yang berisiko. Ya, itu berisiko. Jadi yang dikatakan bahwa di lemak itu, yang dikatakan di lemak itu adalah mengkonsumsi lemak lebih dari kebutuhan tubuh, kemudian kita aktivitasnya kurang, sehingga tadinya lemak yang harus dibakar itu tertimbun di dalam tubuh. Naik berat badan, terjadilah peningkatan kolesterol dalam tubuh dan semacamnya, maka berisiko terjadi hipertensi. Jelas? Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan yang harus dilakukan supaya kita ketahui apakah kita ini hipertensi atau apa penyebab kita ini terjadi hipertensi. Pertama, paling tahu adalah pengukuran tekanan darah. Ya, tentu kita harus ukur. Tadi saya katakan di awal, orang tidak mengetahui tekanan darahnya tinggi karena kenapa? Dapat mengukur tekanan darah selama ini. Ya, yang kedua adalah hitung darah lengkap. Salah satunya mungkin adalah BBC-nya atau hemoglobinnya. Kalau orang rendah hemoglobinnya, maka tentu dia coba mudah ledak, kemudian jantung akan meningkat. Itu juga berisiko terjadi hipertensi. Kemudian pemeriksaan EKG. Ini kita akan bagaimana fungsi jari jantung kita, apakah memang jantung kita ini berkontraksi dengan baik atau tidak, apakah di dalam jantung ada penyempitan, ada ada gangguan, itu bisa kita deteksi menggunakan EKG. Kemudian pemeriksaan kadar kolesterol supaya tahu, wah ini kita kena hipertensi apakah karena kolesterolnya selama ini yang banyak atau tidak. Kalau kita kemudian pemeriksaan serum kreatinin. Kreatinin ini merupakan zat sisa metabolisme yang ditarik oleh ginjal dan dibuang melalui urin. Ketika kadarnya dalam tubuh meningkat, berarti fungsi dari ginjal ini menurun. Apakah fungsi ginjal ini menurun karena dipengaruhi oleh hipertensi atau hipertensi terjadi karena terjadi penurunan fungsi ginjal? Itu yang mau kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan sinar melihat pembesaran jantung, ya seperti itu pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan ini kita bisa mengetahui kita terkena hipertensi karena apa, atau kita melakukan penanganan pada hipertensi ini. Misalnya kalau kadar kreatininnya lebih tinggi, otomatis juga diberikan penanganan mengeluarkan kreatinin dalam urin seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya komplikasi, ya. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah gangguan cerebral atau otak. Yang pada umumnya yang sering komplikasi terjadi di otak karena hipertensi adalah penyakit stroke. Ya betul, penyakit stroke. Ada yang non-hemorrhagic stroke atau NHS, ada yang hemorrhagic stroke atau HS. Non-hemorrhagic stroke adalah
stroke yang tidak terjadi perdarahan. Mungkin karena tekanan di pembuluh darah yang ada sekitar otak menekan saraf-saraf otak sehingga terjadi kelumpuhan, ya seperti itu. Atau kalau dia perdarahan berarti pembuluh darah pecah, darah yang ada menekan saraf-saraf yang ada di otak. Kalau misalnya di saraf pasien yang kena maka bengkok ini dia punya muka, ya saraf maka orang itu biasa ada yang kena kiri, ada yang kena kanan, ada yang bahkan total yang kena. Ya tergantung dari luas tekanan yang terjadi pada saraf yang ada di otak. Ya, jadi hati-hati yang sampai selama ini kita hipertensi kita tidak kelola hipertensinya, atau ada orang tua atau keluarga hipertensi tidak dikelola ya. Salah satunya bisa ini. Kalau dia di kemarin presentasinya bahwa stroke ini merupakan penyakit kedua kematian di dunia. Kemudian yang kedua adalah gangguan penglihatan. Pembuluh darah yang ada di belakang mata kita ini, pembuluh darah yang ada di belakang mata ini terlalu tipis, sehingga ketika tekanan terus meningkat, tekanan darah terus meningkat, ini bisa jadi pecah atau bisa jadi tertekan oleh tekanan darah. Jadi saraf-saraf yang ada di belakang bisa tertekan sehingga penglihatan kita menjadi kabur. Kalau bisa juga jadi pecah, karena itu kan kita pembuluh darah belakang ini agak tipis ya, dan kalau tekanannya terus meningkat itu ada kemungkinan bisa pecah. Selanjutnya otomatis ini adalah penyakit gangguan jantung. Dulu saya belajar ada namanya lingkaran setan. Kalau kita belajar jantung ini, kenapa? Yang tadinya awal ketika kita mengalami gangguan pada aliran darah, tadinya jantung hanya membantu kita, menolong kita untuk agar supaya aliran darah ke ini dia memompa dengan lebih cepat, lebih besar lagi. Tapi karena tekanan darah kita tidak pernah kontrol, maka jantung akan ujung-ujungnya namanya payah jantung. Ya, tadinya menolong, tapi karena tidak pernah kita perhatikan tekanan darah kita, dia malah yang keras darah jantung lah dan semacamnya. Itu namanya lingkaran setan. Tujuan utamanya hanya menolong, tapi karena kita tidak perhatikan, akhirnya dia yang kena sendiri gangguannya. Selanjutnya adalah gangguan fungsi ginjal. Ya, ketika aliran darah ke ginjal menurun, maka fungsi dari ginjal juga akan berkurang. Karena salah satu faktor ginjal ini baik kalau aliran darahnya juga baik ke ginjal. Kalau menurun maka dia kerjanya juga menurun. Salah satunya kan tadi kreatinin, ureo, sisa metabolisme itu harusnya ditarik menggunakan melalui darah, tapi karena aliran darah ke ginjal berkurang maka masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Itu menyebabkan penyakit yang lebih. Dan yang terakhir dari komplikasi adalah gangguan saraf. Karena tekanan yang tinggi terus menerus akan tertekan pada saraf yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Maka untuk mencegah semua komplikasi ini tadi, ya perlu dilakukan. Selanjutnya adalah pengobatan. Nah, ketika kita sudah mengalami hipertensi, yang paling pertama kita lakukan adalah dari kontrol tekanan darah kita. Kalau kita tenaga kesehatan bisa tensi sendiri kan, bisa pakai kita dan semacamnya. Kalau orang yang awam, otomatis harus ke pelayanan kesehatan pertama, mungkin di puskesmas atau di klinik mereka tempat itu. Nah, pengobatan hipertensi ini adalah jangka panjang, bahkan seumur hidup. Ya, dalam jangka panjang bahkan seumur hidup. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada ini bisa menjadi beban bekal kalian untuk melakukan pelayanan kesehatan, baik nanti mungkin pada saat praktek maupun pada saat kalian sudah memasuki tempat kerja. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.